Hai semuanya, berjumpa kembali bersama saya, Pandu Median Pratama, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, topik tentang adjektiva sebagai salah satu unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, kita akan belajar banyak tentang adjektiva. Kira-kira menurut teman-teman, apa itu adjektiva? Adjektiva adalah suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda. Nah, dari sini kita tahu sebetulnya adjektiva adalah kata sifat. Seperti apa ciri-ciri dari adjektiva atau kata sifat? Yang pertama, adjektiva atau kata sifat dapat ditambahkan atau diberikan dengan kata keterangan pembanding. Seperti contohnya pada kata paling cantik, lebih cantik, kurang cantik, dan sejenisnya. Jadi bisa ditambahkan dengan kata paling, lebih, atau kurang sebagai pembanding. Yang kedua, kata sifat atau adjektiva dapat ditambahkan atau diberikan dengan kata keterangan penguat, seperti kata indah benar, indah sekali, amat menawan, dan sejenisnya. Jadi menguatkan sifat yang sudah ada. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva bisa diingkari atau ditolak dengan kata tidak. Pada contoh tidak pandai, tidak buruk, tidak benar, semuanya adalah kata sifat yang diingkari karena ditandai dengan atau diawali dengan kata tidak. Yang keempat, kata sifat atau adjektiva bisa diulang-ulang. Artinya terdapat kata pengulangan dengan diawali awalan atau imbuhan se dan diakhiri dengan imbuhannya. Seperti pada kata sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan serindu-rindunya. Yang kelima, kata sifat atau adjektiva terdapat di dalam kata-kata tertentu yang menggunakan akhiran yang spesifik seperti kata honorer, surgawi, formal, aktif, dan sebagainya. Nah, kita akan tahu bagaimana proses pembentukan adjektiva. Yang pertama, adjektiva terbentuk berdasarkan dari kata dasar. Contohnya adalah tinggi, pendek, tua, muda, kaya, miskin, gagal, sukses, besar, kecil, maju, mundur, dan sebagainya. Yang kedua, terbentuk berdasarkan dari kata imbuhan atau diberi imbuhan, seperti pada kata terkaya, termakmur, tertampan, tercantik, terpandai, tertinggi, terpendek, dan sebagainya. Yang ketiga, terbentuk berdasarkan dari kata pengulangan atau pengulangan kata tentunya. Contohnya seperti compang camping, ombang ambing, pontang panting, porak poranda, dan sejenisnya. Wah, menarik ya ternyata kata sifat ini. Yang keempat, terbentuk berdasarkan dari kata serapan, contohnya seperti kata kreatif, legal, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir, kata sifat atau adjektiva terbentuk berdasarkan dari kata ataupun kelompok kata. Contohnya seperti murah senyum, baik hati, lemah jiwa, keras kepala, dan sebagainya. Dan semua kata sifat ini biasa kita temukan di dalam teks eksposisi. Karena di dalam teks eksposisi berisikan banyak sekali kata sifat. Sekian pembelajaran kita pada kali ini dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.